Assalamualaikum, selamat datang di acara Parenting dan Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan melanjutkan lagi episode materi parenting dan kesehatan yang hubungannya dengan komunikasi menyambung episode sebelumnya. Nah, komunikasi menjadi sangat penting dalam kehidupan kita karena akan menyangkut 6 faktor kehidupan yang selalu berada dalam kehidupan kita, yaitu masalah spiritual, keluarga, keuangan, kesehatan, mental, dan sosial. Nah, 6 faktor itu ada hubungannya dengan sukses di mata Tuhan. Artinya gini, sukses di mata Tuhan adalah apabila kita punya hubungan baik dengannya dan punya hubungan dengan baik dengan manusia. Hubungan baik itu aplikasinya di dalam komunikasi yang menarik, komunikasi yang baik, bukan komunikasi yang terputus. Tetapi khusus untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang komunikasi antara laki-laki dan perempuan atau komunikasi suami istri yang jelas-jelasan perbedaan gender itu adalah laki-laki dan perempuan. Untuk episode selanjutnya kita akan ngebahas bagaimana tentang kepribadiannya, juga tentang bahasa-bahasa yang dipakai oleh perasaan. Seperti kita ketahui bahwa kalau kita bicara nafs artinya bicara jiwa, jiwa itu komponennya terdiri dari 3, yaitu pikiran, perasaan, perilaku. Kita bicara tentang pikiran, perasaan, perilaku yang aplikasinya di 2 jenis kelamin ini, yaitu gender ini, laki-laki dan perempuan. Nah, seperti apa sih laki-laki dan perempuan? Kita akan lanjut menjadi sebuah diskusi yang menarik. Dan pada hari ini kami kedatangan 2 ibu yang luar biasa. Terima kasih nih ibu sudah hadir untuk ngobrol. Ya. Kejadian-kejadian harian yang terjadi di dalam rumah kita, di dalam rumah tangga keluarga kita, di dalam lingkungan kita, yang hubungannya antara perbedaan komunikasi laki-laki dan perempuan. Kebetulan kita bertiga nih perempuan ya, mudah-mudahan kita nggak beregois ya, hanya ngebahas wanita aja, nggak ya, tapi secara teori memang perempuan dan laki-laki itu berbeda. Saya akan bahas dulu tentang bagaimana perempuan dan bagaimana laki-laki. Jadi kalau kita bicara tentang sifat daripada manusia yang hubungannya tadi dengan nafs, maka kita bicara tentang nafs yang ada di laki-laki adalah tentang sifat keseluruhan. Jadi laki-laki itu punya sifat yang sifat berburu. Jadi kalau di dalam kehidupan itu punya laki-laki itu menyukai challenge, menyukai tantangan gitu. Tapi juga punya sifat melindungi. Ya, punya sifat melindungi. Aneh kalau laki-laki tidak punya sifat melindungi itu. Jadi kalau ada sesuatu itu refleksnya melindungi gitu. Lalu laki-laki itu mempunyai sifat juga sangat logika, sangat logik ya. Jadi apa-apa berpikirnya tentang logika. Ya, logika dulu deh gitu ya. Jangan pakai perasaan. Terus kemudian laki-laki juga berpikirnya tentang sudut pandang mata yang sempit. Nah, ini secara fisik ya. Jadi kalau laki-laki duduk di sini, sudut pandangnya itu adalah seperti ini. Ini secara fisik perbedaannya. Sehingga yang ada di samping sini ini nggak kelihatan. Apalagi yang agak ke belakang. Nanti perbedaannya dengan perempuan ya. Lalu kemudian tidak mudah mendeteksi emosi seseorang. Jadi kalau bahasa sekarang si anak-anak bilang kurang peka. Nah, jadi aneh kalau laki-laki itu peka. Sebetulnya tidak ada laki-laki ya. Semua seperti itu. Terus laki-laki juga tidak suka detail. Yang penting garis besarnya deh gitu ya, biasanya gitu. Terus tidak mudah melakukan beberapa pekerjaan dalam sekaligus. Jadi kalau laki-laki kalau sedang nonton TV atau melihat sesuatu atau mengerjakan satu pekerjaan, ya itu aja. Tidak multitasking, tidak multitasking. Kemudian laki-laki itu punya sifat kalau dia ingin marah atau menghukum sesuatu, menghukum seseorang, istri atau anak, hukumannya adalah pergi. Ya. Kalau laki-laki biasanya lebih suka juga kepada hal yang karena eksak, jadi di kepalanya itu seperti punya peta. Jadi paling gampang dia ngapalin peta. Nah, sekarang kita lihat wanitanya nih.
kebalikannya. Kalau wanitanya kebalikannya, berarti wanita itu fokus. Wanita itu wanita itu pandangannya tadi kan laki-laki pandangannya sempit, kalau wanita pandangannya lebih luas. Jadi kalau kita duduk seperti ini, ujung matanya yang itu masih kelihatan. Ya, nanti itu boleh dipraktekkan ya, bahwa benar bahwa semua yang ada setengah di belakang, jadi gini, kalau kupingnya gini ya, kalau laki-laki gini gitu ya, nah perempuan gini. Jadi kalau dibulatkan gitu itu pas gitu ya, jadi buletan gitu. Itu sudut pandang mata. Terus laki-laki itu butuh respect. Ya. Jadi respect buat laki-laki itu adalah kebutuhan utama. Sama laki-laki itu tidak tahan lapar. Ya, jadi kalau lapar itu mengganggu emosinya. Laki-laki itu juga punya, kalau bicara iya ya iya gitu, kalau enggak ya enggak, jadi gitu ya kira-kira. Terus cukup sekali, nah ini kita sebagai wanita tolong sensitif, cukup sekali mengatakan I love you gitu, cukup gitu. Sedangkan wanita ingin diulang-ulang gitu ya. Saya cinta kamu mas, saya sayang kamu, itu kalau perlu wanita sehari 3 kali gitu. Laki-laki cukup sekali dalam hidupnya. Bayangkan perbedaannya, puluhan masalah yang akan terjadi. Nah dari perbedaan itu, wanita itu punya sifat mengayomi, mengasuh. Kalau laki-laki berburu, kalau ini mengasuh gitu ya. Terus wanita itu kurang fokus, multifokus, multitalenta, multitasking. Jadi bisa mengerjakan sekali pekerjaan sekaligus, umpamanya sambil gendong bayi, sambil masak, tapi juga sambil nyuci baju, habis gitu sambil nyapu, tapi mulutnya juga bicara, "Dek, tolong tutupin pintu," gitu. Multitaskingnya di otaknya tuh bisa lompat-lompat gitu. Nah, itu yang tidak dimiliki laki-laki. Ada satu hal lagi yang penting yang pernah dibahas sama Dokter Gia waktu itu tentang otak laki-laki. Laki-laki punya otaknya tuh kotak-kotak. Jadi kalau kita mau bicara sama laki-laki, kita harus bilang, "Pak, saya mau bicara tentang anak." Baru kotak anak dikeluarkan oleh laki-laki. Pada saat kita bicara anak, si ibu udah bicara dapur. Bicara lagi uang dapur, bicara lagi pembantu keluar. Kemarin adik saya datang, si laki-laki koslet nih. Tadi kan lagi bicara anak. Nah, yang paling disukai oleh laki-laki diam adalah di kotak kosong. Nah, jadi jangan kaget kalau kita tanya, "Lagi ngapain, Pak?" "Enggak, lagi diem." Percayalah, memang dia lagi diem. Artinya dia sedang berada di dalam kotak kosong tadi gitu. Nah, ini perbedaan ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, para pemirsa, ini menarik dan kita akan diskusi tentang perbedaan-perbedaan itu. Nah, bagaimana Ibu, ada pertanyaan nggak tentang hal tersebut? Ini komunikasi nih judulnya masalahnya. Oke, menarik sekali ya tadi hubungan antara laki-laki dan perempuan dan kehidupan sehari-hari suami istri. Kadang-kadang kita tuh ingin tahu, jadi bagaimana sih komunikasi yang baik yang bisa tersampaikan. Kadang-kadang kan wanita itu ingin laki-laki itu peka, tahu apa yang kita mau, tapi kita juga tidak bisa menyampaikan karena ego mungkin ya. Nah, bagaimana itu komunikasi yang baik supaya si wanita itu bisa merasakan bahwa suami itu bukan yang tidak peduli terhadap istrinya, tetapi memang tidak tersampaikan apa yang istrinya mau itu. Tidak tersampaikan. Nah, sekarang kita bicaranya gini. Yang difokuskan kenapa bisa menikah kan pasti saling mencintai. Tapi ternyata tidak cukup dengan saling mencintai. Suami membutuhkan respect. Pertanyaannya, si istri sudah memberikan respect itu enggak? Respect itu sederhana, ya, yaitu adalah bagaimana kita memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Nah, tetapi ada banyak hal yang laki-laki tuh nggak ngerti tentang kita perempuan. Contoh ya, yang tidak mengertinya.
Ada punya contoh nggak? Contoh, kita misalkan kita pengen dibelikan sesuatu, tapi kita nggak mau nyampein, kita berharap dia tuh membelikan untuk kita gitu. Jadi, tetapi karena laki-laki tidak tahu bahwa si perempuan itu, si istrinya itu mau, jadi dia hanya bertanya mau apa, mungkin nggak usah gitu ya. Ternyata padahal istrinya mengharapkan suaminya itu membelikan. Nah, seperti itu akhirnya si suaminya bilang, yo kan katanya tadi nggak mau dibeliin apa-apa. Nah, tapi sebenarnya hati kecilnya si istri itu mungkin pengen, tapi nggak mau disampaikan. Nah, jadi disinilah uniknya perbedaan laki-laki dan perempuan. Lucunya wanita itu, kalaupun marah, Kak manyun nih, terus ditanya, ada apa sih Bu, kok manyun? Enggak. Udah jelas manyun. Kalau manyun itu pasti ada masalah. Tapi wanita tidak suka ditanya. Nah, sekarang tugas pria adalah nggak apa-apa biarin dia manyun. Tapi kalau istri sendiri boleh dong dipeluk. Percayalah kalau dipeluk mungkin keluarnya akan nangis. Pada saat nangislah dia akan keluar, aku sedih Pak. Kenapa anakku rankingnya jatuh? Anak kita rankingnya jatuh. Nah, kenapa dia tadi bilang enggak? Sebetulnya dia bukan marah, tapi dia lagi sedih. Nah, hal-hal kayak gitu sangat jarang dilakukan oleh suami. Karena suami tuh nggak suka lihat istri manyun. Kan terus tuh, si komunikasinya kan nggak nyambung terus tuh. Nah, termasuk tadi, Bu mau dibawain apa? Si ibu bilang, nggak usah. Di kepalanya nganalisa, kalau aku minta dibeliin ini terlalu mahal, kalau nanti dibeliin ini masa yang gitu aja minta dibeliin, udah deh nggak usah aja deh. Bener si bapak begitu dibilang nggak usah, nggak bawa apa-apa, si ibu tersinggung. Kok nggak bawa apa-apa ya? Ada yang bilang kok nggak bawa apa-apa, lo tadi kan kamu bilang nggak bawa apa-apa, tapi ada ibu yang tidak bicara, langsung diem, nggak bawa apa-apa, sakit hati. Nah, hati-hati dengan hal-hal yang saling berprasangka buruk. Ingat ini pelajarannya gender. Karena namanya beda, judulnya juga laki-laki, satu lagi adalah perempuan. Perbedaan inilah yang sebetulnya unik. Unik banget. Jadi selalu dianggapnya laki-laki tidak peka. Memang tidak peka. Laki-laki itu logika, bukan masalah peka. Gitu, bukan masalah rasa. Jadi gimana dong supaya tidak terjadi miskomunikasi? Sampaikan aja. Jadi yang paling indah untuk menyampaikan adalah duduk bersama, terus kita bilang, Pak, boleh nggak kita ngebahas perbedaan kita? Nah, langsung dicontohkan. Salah satu yang ekstrim perbedaannya. Kenapa kok saya sering menebak-nebak ya? Dia bilang, kata suami, oh saya nggak pernah nebak. Apa yang kamu ucapkan, iya, tidak, ya tidak. Oh, kalau saya nebak-nebak. Kalau Bapak bilang iya, mungkin tidak di saya. Nah, nyampe tuh. Terus umpamanya perbedaan lagi tentang kemarin, tentang makanan yang Bapak kan tanya, mau dibawain apa? Nah, saya nganalisa dulu, jawabannya jadinya enggak. Padahal sebetulnya aku pengen loh dibawain. Nah, suami nanya lagi, sebetulnya kamu waktu itu pengen dibawain apa? Aku pengen dibawain martabak. Lah kan kamu bisa bilang, bawain martabak ya Pak. Kan masalahnya selesai. Gitu. Justru itu sulit sekali buat saya sebagai perempuan mengungkapkan itu. Nah, masalahnya saya juga, kata suami, Bapak juga nih, kalau saya bawain ujung-ujung martabak, saya berpikir nanti istri saya nggak mau dibawain martabak. Makanya saya bertanya, pengen dibawain apa? Jadi semua komunikasinya terjalin, dibahas judulnya. Nah, Bu, ada pertanyaan apa nih? Ada satu. Boleh. Tentang karena kita kalau mau pergi nih Ibu ya, kan pengen pakai baju apa sih gitu kan. Terus pengen tanya suami senangnya pakai baju apa sih kita. Terus kita tanya, Pak ini ada baju merah sama biru. Yang mana Papa menurut Papa yang baik gitu saya pakai. Gimana tuh Bu? Nah, biasanya terus kita keluarnya pakai baju apa? Baju krim. Kan jadi begitu judulnya. Itu yang membuat suami bingung. Ya, laki-laki bingung, katanya bertanya, Pak saya mau baju merah apa biru? Terus suami bilang, oh
dua-duanya bagus, biasanya gitu ya, menghargai perasaan istrinya. Oh dua-duanya bagus, pilih dong yang mana, tolong dipilihkan dong yang mana, yang biru apa yang merah. Terus sampai di kamar berpikir-pikir biru apa merah, kok krem lebih bagus ya. Mulai karena pikirannya cekclok, otaknya perempuan itu bulat gitu, ngaco, akhirnya ngambil baju krem, kayaknya ini lebih lucu. Jadi keluar dari kamar bajunya krem. Terus suami koslet. Tadi kan kamu nanya mau yang merah apa yang biru. Nah, kalau itu dibahas, ya pamannya gini, kenapa ya saya gini? Laki-laki harus bilang, itulah perempuan. Kalau tidak seperti itu rada aneh buat perempuan gitu. Sangat jarang perempuan yang exact, laki perempuan merah biru, ya udah selesai gitu. Tetap akan, kalaupun merah biru terus ada aksesorisnya yang lain yang tidak ditanyakan ke suami. Jadi sebetulnya kenapa sih kelemahannya dari wanita itu adalah suka nambahin sesuatu. Ada rasa kurang taat di wanita itu. Jadi kalau rada ngebangkang dikit tuh kayak happy gitu. Nah itu habit buruk dari wanita. Jadi kalau rada ngelawan dikit itu kayaknya puas gitu. Nah laki-laki tuh paling sebel digituin. Gitu. Jadi memang unik ya. Unik antara perbedaan yang sangat ekstrim itu, hati-hati ini akan dilihat oleh anak. Ya, ketidaktaatan istri. Jadi ingat ada cerita di hadis ya, kenapa di neraka lebih banyak wanita? Ya karena nggak taat kali ya sama suami ya. Insya Allah kita nggak ya, kita mah. Nah, yang lucunya adalah perbedaan ini yang sering terjadi tidak pernah dibahas. Jadi ditelan masing-masing dengan pemikiran masing-masing, berasumsi masing-masing, kesimpulan masing-masing, akhirnya gini, saya udah nggak bisa nyambung sama pasangan saya, sudah terputus, karena sebetulnya karena nggak pernah dibahas gitu. Kira-kira seperti itu. Nah tadi solusinya udah ketemu ya bahwa harus dibahas. Kira-kira ada lagi nggak hal-hal yang nyangkut masalah gender nih Bu? Ada. Jadi gini, kalau misalnya kita nih hubungannya dengan anak ya, mendidik anak, biasanya keinginan si ibu dan si ayah itu kan berbeda ya, pasti karena ada hubungan gender juga. Nah, kadang-kadang si ibu nih ketika sedang ngasih tahu anaknya terus dengan marah gitu ya, dan lain-lain, terus ketika ibu itu agak cukup keras gitu, harapan si ibu tuh nggak pengen tuh si bapak juga ikut marah. Nah, pada saat si bapak ikut marah, mungkin entahlah, mungkin dia juga ikutan dalam kondisi yang tidak stabil gitu, ikut marah, si ibu tuh jadi berubah gitu. Jadi kadang-kadang perempuan itu nggak pengen anaknya tuh dimarahin sama ayahnya. Nah, ketika ayahnya marah, si ibu itu jadi berubah, jadi membela anaknya. Nah, itu seperti apa? Dan harapannya sih kalau ibunya lagi marah, ayahnya betul. Ini dampak yang luar biasa bagi anak. Anak jadi bingung. Sebetulnya saya mesti dibelain siapa atau saya harus berlindung ke siapa. Kita pisahkan dulu ya. Kenapa si ayah ikut marah? Dalam kehidupan rumah tangga, buat si ayah, istri adalah prioritas nomor 1. Jadi kalau dikategorikan love-nya nomor 1 pada siapa, itu pada istri. Kedua baru pada anak. Pada saat si ibu itu marahin si anak, di kepala si ayah, ini perbedaan gendernya nih, di kepalanya si ayah, anak saya nyakitin istri saya. Lucu ya? Jadi dia harus membela istri saya terhadap anaknya. Padahal kalau secara ilmu parenting, detik itu kekompakan tersebut adalah bagaimana menjaga perasaan si ibu supaya marahnya tidak terlalu meluap dan menjaga perasaan si anak supaya sedihnya tidak terlalu meluap. Yang dihadirkan pada saat itu sifat gendernya, yaitu saya lebih mencintai istri saya. Padahal yang dibutuhkan oleh si istri adalah sifat keayahannya, sifat ayahnya. Nah, sifat ayah ini tidak setiap saat muncul di laki-laki, walaupun dia punya sifat melindungi. Tapi sifat cintanya lebih menonjol, yaitu saya lebih mencintai istri saya daripada anak. Jadi dia akan marah pada anak kalau si anak itu melawan istrinya, melawan
merasa bahwa istri saya disakitin oleh anak saya. Nah, itu banyak kasus sehingga biasanya ayah yang kurang kontrol malah anaknya malah dipukul dan lain-lain. Padahal maksud dan tujuan dari si ibu sebetulnya ngemarahin, udah Pak, kamu damaikan kami dong, kan gitu ya. Ini kami lagi berantem nih sama anak, kamu damaikan kami dong, tenangkan saya, tenangkan anakmu. Tapi kan itu tidak tersampaikan. Nah, jadi kembali lagi dibahas, Pak, waktu kemarin saya marah, kok Bapak ikut-ikutan marah sih sama anaknya? Iya, pasti keluarnya gitu. Karena saya nggak suka kamu tidak dihargai sama anakku. Loh, kan jadi lucu gitu. Itu jawabannya. Nah, jadi menarik sekali. Pembahasan ini memang harus diobrolin. Per kasus. Ada kasus ini. Oh, ini komunikasi terputus nih. Bahas. Tapi besoknya, jangan hari itu juga. Nunggu suasana nyantai. Usahain kalau setelah makan. Ingat, laki-laki tidak tahan lapar. Akan sangat nyaman diajak ngobrol kalau sudah kenyang. Jadi sudah makan selesai, baru diajak ngobrol, Pak, mau ngebahas masalah kemarin. Kan Bapak marah tuh sama anak. Kan sebetulnya nggak gitu. Baru dibahas lagi. Ada masalah lagi, obrolin. Setiap saat sehingga, nah yang menariknya, kalau setiap saat kita selalu membahas kasus-kasus itu dan kemudian jadi kesimpulan, lama-lama laki-laki mengerti tentang istri. Kenapa laki-laki sulit mengerti tentang istri? Karena tidak pernah dibahas. Karena tidak pernah diungkapkan. Sehingga selalu menjadi misteri. Sehingga ada kata-kata seperti ini. Mau berapa banyak pun laki-laki mengenal perempuan, sampai meninggal pun dia nggak pernah kenal siapa perempuan. Tapi buat perempuan, satu kali aja mengenal ayahnya sebagai laki-laki, selamanya dia akan gampang mengenali laki-laki. Mau punya anak 50 laki-laki pun dia mudah gitu. Nah, itu perbedaan gender lagi. Jadi kuncinya dibahas, diungkapkan sehingga jadi terjadi gitu. Oke, tadi udah tentang itu ya. Sekarang Ibu ada lagi yang mau dipertanyakan? Ada tadi alhamdulillah masalah anak ya Bu Ike. Ini masalah pekerjaan di rumah gitu Bu. Pekerjaan rumah. Kan tadi dikatakan bahwa kalau laki-laki itu cuma satu fokus aja gitu ya kan. Kalau ibu-ibu tuh kayak 360 derajat ditahu gitu ya kan. Nah seperti gini, karena kita udah sibuk masak, beres-beres rumah, ngurus anak. Nah si bapak enak aja duduk nonton TV nyantai minum kopi gitu kan. Nah sementara tolong deh bisa tutup jendela atau udah sore gitu kan. Atau anak-anak nih belum dimandikan gitu. Tuh bagaimana tuh Bu Ike? Nah jadi ini juga kasusnya banyak sekali. Saya kok jadinya mengerjakan semua pekerjaan rumah 24 jam, kata si ibu. Terus kata bapak, kan tugas saya sudah selesai di kantor. Udah gitu pulang ke rumah saatnya nyantai. Nah ini pun sebetulnya perlu dibahas. Sebelum si ibu minta tolong, ya apapun pekerjaan rumah, coba tanyakan dulu, Pak sore ini pulang kantor, boleh saya minta tolong nggak? Selama kita belum minta tolong, jangan harap Bapak itu hideng kalau bahasa Sunda. Apa ya bahasa Indonesianya? Peka tadi ya. Jangan harap Bapak itu tiba-tiba dengan kemudahan hati, dengan sukarela menanyakan, Bu ada yang bisa saya bantu? Never. Nggak pernah. Karena di gendernya seperti itu. Merasa bahwa itu tugas ibu, saya nggak mau ganggu, takut salah. Nah, banyak sekali yang gini, si bapak mencoba untuk berbaik hati, nyuci piring ceritanya, belepotan kemana-mana. Terus si ibu bilang, tuh Pak kalau bapak nyuci piring kan belepotan, nah daripada salah mendingan enggak. Nah sekarang mendingan dibahas, Pak besok pulang kantor boleh nggak bantu aku? Apa? Cuci piring, ya sama ini umpamanya dibagi tugas. Kalau dilakukannya tidak sesuai dengan tatanan yang biasa kita lakukan, jangan dikritik. Itu aja kuncinya, ucapkan terima kasih. Kenapa? Laki-laki butuh respect. Tadi kan pernyataan pertama, laki-laki gender butuh respect. Ya, kira-kira seperti itu. Waduh, ini sebetulnya menarik sekali kalau dibahas. Sayang ya, waktunya sangat sempit. Akan banyak kita lanjutkan di episode selanjutnya. Pemirsa MTA,
Semoga materi tadi cukup berkenan untuk dipikirkan lebih matang. Namun kita akan lanjutkan di episode yang akan datang tentang perbedaan gender, komunikasi dan lain-lain. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.